Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kita siang hari ini. Kita masuk kepada hadis kedua dari bab rasa harap, bab ar-raja dari kitab Riyadhis Shalihin. Qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'anallahu bi'ulumihi amin. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu azza wa jalla man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha aw azyad wa man jaa bis sayyi'ati fajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha aw akfir wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa man atani yamshi ataituhu harwala wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'ah la yusyriku bi syai'ah laqituhu bimithliha maghfirah. Rawahu Muslim. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ini sebuah hadis dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang beliau ceritakan, ya, Nabi membawakan firman Allah, ya, Nabi membawakan firman Allah dalam hadisnya, ya. Nah, ini kalau dalam mustalah hadis namanya apa, Ustaz Adib? Apa nama istilahnya? Wah, Masya Allah, barak. Yang jawab Pak Elan, baru jazakallahu khairan Pak Elan. Ya, betul. Ini hadis qudsi, firman Allah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namanya hadis qudsi. Dia bukan Al-Quran, ya, tapi hadis qudsi, firman Allah, bukan perkataan murni dari Nabi, ya, tapi teksnya adalah dari Nabi, ya. Di sini dikatakan Allah berkata, Allah berfirman, barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, mendatangkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipatnya, mendapatkan 10 kebaikan, mendapatkan ganjaran pahala, ya, 10 kali lipat. Au azyad. Di sini dalam riwayat ini disebut au azyad, atau lebih. Dalam versi lain disebutkan au azid, ya, atau aku lebihkan. Maka di sini motivasi bagi kita untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Satu kebaikan aja bisa diganjar 10. Itu minimalnya, bukan maksimal. Minimalnya diganjar 10 kali lipat. Kenapa di sini dikatakan au azyad, au azid? Bisa sampai 700 kali lipat atau lebih. Lebih dari 700, hanya Allah yang mengetahuinya. Tergantung bagaimana dari kualitas, ya, amal soleh yang kita lakukan itu, atau bagaimana dengan kondisi kita, apakah diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ya, sesuai dengan keridhaan Allah, keutamaan Allah terhadap kita. Nah, maka ini motivasi bagi kita untuk melakukan sebuah kebaikan, dan mari kita melakukan kebaikan dan meninggalkan hal-hal lainnya yang menyebabkan amal soleh kita itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, ini motivasi buat kita untuk melakukan satu kebaikan saja
maka akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla sampai tidak terhitung, tergantung dari kehendak Allah Azza wa Jalla bagi orang yang dia kehendaki. Jadi tidak semua. Si fulan misalnya bisa dapat 10, si fulan dapat 15, ada yang dapat 700 atau yang tak terhingga, atau bahkan ada yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tergantung siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa man jaa bis-sayyi'ah. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan satu keburukan, satu kesalahan, satu maksiat, satu dosa, maka dia tidak dilipat gandakan ganjarannya, balasannya. Dia hanya dapat satu dosa saja, diganjar oleh Allah Azza wa Jalla. Atau dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla kalau dia bertaubat, ya, dan taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Atau dia baru berkeinginan melakukan kejahatan itu, keburukan itu, tapi dia tidak bisa melakukannya, tidak jadi melakukannya, maka diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ini juga tergantung masyiatullah, tergantung kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Selanjutnya, wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an. Barang siapa yang mendekat kepadaku, maksudnya mendekat dengan ketaatan, melakukan amal soleh. Nah, dia mendekat kepadaku dengan satu shibr. Shibr itu satu jengkal, ya. Maka Allah akan mendekat kepadanya satu hasta, ya, dari ujung ini sampai siku, ya, satu hasta. Dhira'an. Wa man taqarraba minni dhira'an, barang siapa yang mendekat kepadaku dengan satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku mendekat kepadanya satu depa. Ya, satu depa ini 2 tangan kita, dari ujung jari tengah kanan ke ujung jari tengah kiri. Itu kan paling jauh kan? Ya, kecuali ada nggak yang jari tengahnya lebih pendek, lebih panjang semua ya. Nah, itu satu depa. Ya. Waman atani yamshi ataitu harwa. Barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepada dia dengan berlari cepat, jalan cepat atau berlari kecil, ya, kayak orang sa'i itu kan, ya. Jadi harwalah, jadi jalan cepat atau berlari kecil. Waman laqiyani biqurabil ardi khati'ah la yusyriku bi syai'a laqituhu bimithliha maghfirah. Barang siapa yang menemuiku, maksudnya berarti dia mati dalam keadaan penuh dengan dosa, dosanya sepenuh bumi, ya. Tetapi dalam dosanya itu tidak ada dosa syirik, ya. Dalam dosanya dia penuh dosanya, tapi tidak ada dosa syirik. Maka Allah akan memberikannya ampunan, ya. Allah akan memberikannya ampunan. Dalam artian, ada orang yang melakukan dosa, ya. Ada orang yang melakukan dosa, selama dia tidak berbuat kesyirikan, lalu dia mati, maka nanti di akhirat tahta masyiatillah, apakah dia dicemplungkan dulu ke neraka, dibersihkan dulu sesuai dengan kadar dosanya, ya. Itu tadi kalau tidak ada dosa syirik, ya. Karena syirik menghapus keimanan, menghapus tauhid. Maka bisa jadi tadi sesuai kehendak Allah, apakah dia dicemplungkan Allah, diazab dulu ketika dia belum bertaubat, atau Allah mengampuninya langsung, ya, diampuni. Jadi walaupun dia banyak dosa, tapi Allah memaafkannya. Nah, itu jadi ada 2 kondisi. Apakah dia dihukum dulu,
ya, maka setelah dia bersih, maka dia diangkat ke surga karena dia masih Islam, tidak ada kesyirikan, atau Allah langsung memaafkannya. Ya. Nah, ini masya Allah begitu kuat kasih sayang Allah, begitu besar kasih Allah kepada kita. Ya, ini untuk apa? Ini supaya kita bisa menimbulkan rasa harap dari diri kita, di dalam diri kita. Kalau sebelumnya kan kita ada tentang takut ya. Nah, maka akidah Ahlussunnah, fondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita pegang adalah, nah ini hati-hati. Ini fondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini kalau kita tergelincir maka kita masuk dalam aliran yang tidak benar, yang nggak lurus. Ya. Nggak benar. Fondasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dalam masalah khauf dan roja, masalah takut dan rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia seperti sayap burung. Burung kalau punya 2 sayap maka dia akan stabil terbang. Tapi kalau cuma 1 maka tidak akan stabil. Mau yang kanan yang rusak, mau yang kiri yang cedera, ya, atau tidak ada sama sekali, maka dia tidak akan bisa terbang. Begitulah status rasa takut dan rasa harap bagi seorang mukmin. Harus dua-duanya ada. Kita takut akan azab Allah Azza wa Jalla, takut amal ibadah kita tidak diterima, takut kita melakukan dosa lalu kita dicemplungkan ke dalam neraka. Begitu juga kita berharap Allah mengampuni kita. Kita minta ampun, ya, kita mengharapkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini namanya akidah salah satu prinsip dasar akidah Ahlussunnah. Kalau enggak nanti seperti siapa? Ada yang dia rasa takutnya berlebihan. Siapa yang melakukan dosa besar maka dia kafir. Nah, ini ada. Nah, ini keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah mereka yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, seperti Khawarij. Ya. Makanya mereka bermudah-mudahan mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Misalnya mencuri. Orang mencuri oleh kaum ini atau kelompok ini yang mengedepankan rasa takut, mengedepankan ancaman, ya, maka dia katakan pelaku dosa besar kafir, yang mencuri langsung kafir, ya. Nah, ini salah satunya adalah Khawarij. Sebaliknya adalah Murji'ah, ya, dia Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, lebih besar rasa harapnya. Nanti juga diampunin, gitu kan? Nah, jadi ini bahaya, ya, bahaya. Kenapa? Nanti akibatnya ya mereka akan mudah bermaksiat, ya, mudah bermaksiat. Atau bisa imbasnya misalnya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, ya, kan sama aja, kan gitu, sama aja. Jadi nanti orang yang paling fasik, sepasik-pasiknya, maka bisa jadi imannya sama dengan orang yang paling beriman. Siapa? Abu Bakar. Ini kan bahaya. Karena mengedepankan apa? Tadi roja, mengedepankan rasa harap yang terlalu besar tanpa menyeimbangkannya dengan rasa takut tadi. Ya. Jadi ini hal yang perlu kita perhatikan. Kita juga harus memperkuat akidah kita, ya, apalagi zaman sekarang banyak sekali, ya, mudah dengan adanya medsos atau YouTube dan yang lainnya, ajaran-ajaran yang tidak benar itu bisa tersebar dengan mudah. Maka kita harus bentengi diri kita dengan banyak belajar, ya. Nah, maka pelajari dengan
link-link yang sudah jelas, ya, berdasarkan dalil, ya, bukan katanya ini itu atau ya yang berdasarkan hawa nafsu. Maka jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sekali lagi kita sampaikan di sini bahwasanya betapa besar rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Allah akan memberikan yang lebih besar kepada kita. Allah akan lebih memperhatikan kita, ya. Seperti yang disebutkan tadi, ya. Dia mendekat 1 jengkal, tapi Allah bisa jadi datang kepada dia 1 hasta. Dia mendekat 1 hasta, maka Allah datang juga dengan satu depa. Dalam artian Allah lebih perhatian kepada umatnya. Rahmat Allah sangat besar kepada hambanya. Maka mari kita raih yang sudah dijanjikan Allah, ya, kuota-kuota yang sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sangat naif sekali kalau kita begitu, apa ya, kalau bisa dibilang, yang Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ada Allah nyuruh kita doa itu ibadah. Tapi sana ada sebuah apa? Allah menyiratkan bahwasanya ada orang yang malas, nggak mau banyak ibadah. Lalu bilang Allah, innal ladzina yastakbiruna, orang yang sombong. Nah, jadi seolah-olah dia sombong, nggak perlu kebaikan atau malas dengan kebaikan. Lalu Allah, saya dakhul jahannama dakhirin. Ya. Ini diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mari kita bersegera ambil sesuai dengan kemampuan kita, ya, sesuai dengan tenaga kita. Apa tenaga kita yang mampu? Kalau tidak ada halangan, kita bersegera, ya. Kita bersegera melakukannya karena Allah sudah memberikan banyak janji. Begitu naif kita jika kita tidak mau mengambil janji yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya dan taufiknya kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan, walaupun kebaikan itu dipandang sepele oleh sebagian orang. Barakallahu fikum. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.